Krisis keuangan global tahun 2008 adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah modern yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Krisis ini dimulai dari Amerika Serikat yang merambat ke pasar keuangan internasional dengan cepat. Nah, apa saja sih yang menjadi pemicu utama dalam krisis ini? Yaitu yang pertama, housing bubble atau gelembung properti. Krisis dimulai dengan gelombang properti di Amerika Serikat, di mana harga rumah terus meningkat secara tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. Nah, ini mendorong banyak orang untuk membeli rumah dengan pinjaman hipotek yang riskan. Yang kedua, hipotek subprime. Pemberian pinjaman hipotek kepada orang-orang dengan kredit rendah atau tidak stabil, atau dikenal dengan hipotek subprime, meningkat dengan cepat. Seiring waktu, banyak pemilik rumah subprime tidak mampu membayar pinjaman mereka. Yang ketiga adalah produk keuangan yang kompleks. Terdapat berbagai produk keuangan kompleks seperti CDO atau Collateralized Debt Obligation yang berisiko tinggi yang terkait dengan peminjaman subprime. Ini membuat permasalahan di pasar keuangan yang lebih luas. Yang keempat adalah kebijakan regulasi lemah. Regulasi keuangan yang lemah memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan praktik-praktik yang berisiko tinggi tanpa pengawasan yang memadai. Implikasi dan dampak krisis. Adapun implikasi dan dampak dari krisis ini yaitu yang pertama, bank-bank besar seperti Lehman Brothers mengalami kebangkrutan dan banyak lembaga keuangan lainnya membutuhkan bailout oleh pemerintah untuk bertahan. Yang kedua, pasar saham mengalami penurunan yang signifikan. Ketiga, kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan meluas di seluruh dunia. Dan yang keempat, efek domino dari kejatuhan perusahaan dan pasar keuangan yang besar mengancam stabilitas sistem keuangan global. Pertanggungjawaban dan etika dalam krisis keuangan 2008. Banyak lembaga keuangan disalahkan karena memperdagangkan produk-produk keuangan yang mereka sendiri tidak sebenarnya memahami. Yang kedua, terdapat tindakan-tindakan yang meragukan, seperti perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan praktik peminjaman yang tidak bertanggung jawab, dan peringkat kredit yang tidak akurat. Ketiga, beberapa berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan kerentanannya sejumlah besar orang terhadap krisis adalah masalah etis yang harus diperhatikan. Baik, selanjutnya kesimpulan dari studi kasus teori etika ekonomi mengenai krisis keuangan global 2008 sampai 2009. Salah satu aspek utama dalam etika ekonomi adalah pertimbangan tentang tanggung jawab moral individu, perusahaan, dan lembaga keuangan terhadap masyarakat. Pada kasus krisis keuangan 2008, banyak lembaga keuangan dituduh mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif pada ekonomi dan masyarakat. Ini menciptakan pertanyaan etis tentang apakah mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka yang mendorong krisis. Etika ekonomi menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam praktik bisnis dan keuangan. Dalam krisis keuangan 2008, banyak lembaga keuangan terlibat dalam praktik-praktik yang kurang transparan, termasuk penjualan produk keuangan kompleks yang sulit dipahami. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis tentang apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada investor dan pemangku kepentingan krisis. Krisis keuangan 2008 juga menggambarkan masalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Ketika krisis mencapai puncaknya, banyak orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan mereka. Sementara beberapa individu dan lembaga keuangan besar mendapatkan bailout atau terus menghasilkan keuntungan besar. Ini menciptakan pertanyaan etis tentang ketidaksetaraan ekonomi dan peran etis perusahaan dalam pembagian keuntungan. Etika ekonomi juga membahas peran regulasi dan pengawasan dalam melindungi masyarakat dan ekonomi dari praktik yang berisiko tinggi. Kasus krisis keuangan 2008 mengangkat isu etis tentang apakah regulasi keuangan yang lemah atau kurang efektif telah memungkinkan tindakan yang berbahaya. Etika ekonomi mencakup pertimbangan tentang pemberian pinjaman yang bertanggung jawab dan meminimalkan risiko terhadap peminjam. Dalam krisis keuangan 2008, praktik pemberian pinjaman subprime yang tidak bertanggung jawab telah menjadi satu pemicu krisis yang menimbulkan pertanyaan etis tentang praktik pemberian pinjaman. Bagi investor, etika ekonomi juga berkaitan dengan pilihan investasi berkelanjutan. Banyak investor yang mempertanyakan apakah mereka harus berinvestasi dalam lembaga keuangan atau perusahaan yang terlibat dalam praktik yang dianggap tidak etis. Jadi, kasus krisis keuangan 2008 merupakan contoh nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip etika ekonomi dapat terlibat dalam keputusan dan tindakan yang mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara luas.
Krisis ini mendorong banyak perdebatan tentang bagaimana praktik bisnis, regulasi, dan tanggung jawab moral dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.